Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini langsung saja nih. Ini ada satu unit motor Honda Beat digital. Ini dengan permasalahan susah dinyalakan dan juga sekalipun nyala digas dia langsung mati gitu. Mau di sekaligus dihentak mati, dirurut juga mati gitu. Ya, ini langsung saja nih kita coba kontak. Nah, cuman ini udah menggunakan kontak rahasia teman-teman nih. Nah, tuh ya, nggak akan menyala ini tuh di bagian speedometernya, di starter juga nggak akan connect. Tuh, di klakson juga nggak ada. Ini udah menggunakan kontak rahasia. Nah, di mana kontak rahasianya? Di sini nih. Ini kontak, ceklek, klek, ya. Nah, tangan kita menempel ke bagian baut yang di bagian sini karena terkoneksinya ke bagian baut box yang di sini nih. Kaki kita nempel ke bagian bumi gitu ya, tuh. Jadi mengandalkan massa bumi. Nah, ini tempel tuh, nyala ya. Sekarang kita naik nih, kita review dulu ininya nih. Matikan tuh. Kalau tangan kita menginjak ke atas, kaki kita nginjak ke atas, ini di kontak tuh nggak akan nyala tuh nih. Tapi kalau misalkan kaki kita menginjak ke bagian bumi, ini langsung connect tuh kan. Tuh, matikan lagi. Tuh, nggak nyala. Pegang ke sini, terus ke sini. Ya langsung nyala. Canggih banget. Biarin. Nah, sekarang kita coba kita nyalakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala, mati. Nyala, digas, mati. Mati. Mau dihentak tuh, mau pelan juga mati tuh. Nah, ini mangga nih. Ini normal lagi, tadi mati. Coba kumat lagi enggak nih? Mati lagi. Tuh, mati lagi. Mati lagi. Mati lagi, nggak ada. Tuh. Oh. Nggak ada. Tuh, kadang normal. Respon. Tapi untuk di bagian lampu mil ini tidak ada kedipan sama sekali. Untuk di bagian lampu mil kita matikan. Nanti ini kunci klenger sampel. Ya, sampel. Roda 2. Mati lagi. Mati lagi. Mati. Mati. Oh, mati. Yielding stopnya coba dimatiin. Normal. Ya, matikan lagi. Mati, masih tetap mati. Mati. Normal lagi. Jadi kita pelajari dulu nih masalahnya kayak gimana nih, biar teman-teman lebih menjiwai lagi masalahnya seperti apa gitu. Mati. Ngempos lagi itu. Normal. Normal tuh, bisa stasioner. No. Normal. Normal. Normal.
mau dirurut, normal, dihentak, normal. Tapi kita matikan lagi tuh, layaknya tidak ada masalah tuh. Kontak lagi. Tuh, kalau udah dimatiin, kumat lagi. Tuh, kempes. Nah, ya, untuk masalah seperti ini, tapi kita dapat informasi dari yang punya motor ini, masalahnya kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak. Ya. Cuman kadang-kadang pas matinya itu mendadak. Matinya mendadak, dihidupin sama sekali nggak mau hidup. Starter mah bisa jek tapi nggak mau kunjung menyala gitu. Ya, tidak mau kunjung menyala gitu. Digas ngempos. Hidup stasioner digas ngempos. Nah, kalau lagi kumat, sering sekali kumat kayak gitu. Tapi didemin, dikontak lagi, nyala lagi, gitu. Ntar kumat lagi. Nah, untuk memperbaiki masalah seperti ini emang agak sedikit rumit. Rumitnya gimana? Ya, mending datang ke pas bengkel kita kondisi mati. Tapi pas kondisi datang ke bengkel kita mati suri, dalam artian hidup kadang normal, kadang enggak, kadang hidup, kadang enggak. Ya, kadang normal. Untuk memponis masalahnya susah. Kalau misalkan datang ke bengkel kita kondisi normal, apa yang mau diperbaiki? Orang kondisinya juga, fisiknya juga normal, cara nyalanya juga normal, ya. Jadi apa yang mau diperbaiki gitu. Jadi untuk memponis masalahnya itu agak susah. Nah, cuman biasa. Jadi kita lari lagi ke kebiasaan. Kebiasaan kita memperbaiki masalah seperti ini, ya. Biasanya karena sering sekali menjumpai masalah seperti ini. Ya. Ini biasanya karena untuk segi pengalaman, kalau misalkan belum berpengalaman dalam memperbaiki motor seperti ini akan kesusahan. Tapi kalau udah berpengalaman, sering menjumpai masalah seperti ini, tidak sedikit ya untuk motor Honda, Matic Honda terutama, masalah seperti ini. Ini biasanya yang sering saya jumpai di bagian fuel pump. Ya, di bagian tekanan fuel pumpnya naik turun, ampernya naik turun. Tapi biasanya masalahnya bukan di bagian dinamonya, bukan di bagian rotaknya lebih tepatnya, tapi kadang-kadang masalahnya di bagian pentilnya, sepele sekali pentil di bagian fuel pump gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masalahnya di bagian rotaknya bermasalah, kadang connect kadang enggak. Oh siap, kayak angges iya bang. Oh siap iya. Yuk. Oh karena kan coba dia. Itu bosnya datang. Oke ya. Bisa diedit kayaknya. Bisa. Maksud tengah ngomong kan. Oh, atun itu bebas bae mau diedit. Oh, bebas. Ngus ngobrol kumaha bebas. Nah, coba buka jok ya, kita langsung aja cek di bagian tekanan fuel pump nih tuh. Bos iya, bonita. Bisa kayak bonita. Jadi prosedur pengecekannya kita dari hal yang termudah dulu ya teman-teman, jangan nyari ke yang rumit. Ada yang mudah ngapain nyari yang rumit. Gitu kan? Nah, sekarang kita buka ngeklek. Karena fuel pumpnya di sini letaknya. Nah, cabut. Ini udah nggak ada klipnya. Aturan di sini ada klip atum, klip plastik. Nanti kita tawarin ke yang punya motor mau dikasih apa enggak. Nah, di sini cara bukanya kayak gini teman-teman. Tup obeng gepeng tup. Obeng gepeng letik. Oh ayah. Nah, ini tekan ke bawah, klek, dorong. Fokus kan untuk fokus. Nah, kayak gini. Nah, kita cek pakai pressure tekanan fuel pump. Coba tuh pressure-nya. Nih. Nah, ini alatnya nih teman-teman. Nanti kita insya Allah jelasin tanpa menggunakan alat gimana, menggunakan alat gimana gitu. Ciri-cirinya. Nah, kayak gini. Sekarang kita kontak. Kunci kontak.
titik kami mah. Tuh di kontak. Tekanan fuel pumpnya cuman di angka berapa ini? Cuman 15 nggak nyampe 10. Tuh, kadang naik tek 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 tek. Nggak ada lagi. Naiknya kayak gini. Nah, tuh naik lagi. Tuh naik. Tuh. Nggak normal naiknya kayak gini. Tuh. Jadi dia seperti tersumbat gitu. Tuh. Tapi kalau untuk di bagian ininya dengung, coba. Berarti lagi pilek kalau tersumbat mah. Tuh, naik. Nah, kita hidupin. Tuh. Layaknya seperti normal, tapi dia turun sendiri, noh. No, turun. Nah, turun. Tuh, ini kondisi mesin menyala. Tuh, turun. Nah, naik lagi. Tuh. Naik lagi. Yang normal ini saat menyala langsung ke angka 42 PSI. Nah, untuk nilai toleransi minimal di angka 30 itu masih bisa dinyalakan walaupun ada sedikit ketidaknormalan. Untuk normalnya di angka 42 PSI. Ya. Oh. Oke. Ini normal. Layaknya tidak ada masalah. Kalau lagi di angka tekanannya di angka 40. Normal. Coba kita matiin. Klek. Turun. Biarin turun dulu. Coba kontak lagi, cekal Mas Ana. Tuh, naiknya kayak gini. Aturan pas dikontak dia langsung jelek, naik di angka 40. Gitu. Nah, ini tentunya ada masalah di bagian dalam sini. Nah, sekarang kita untuk penganalisaan yang dari sini, ya, tanpa menggunakan pressure. Ini saat kita kontak, tuh, nggak ada. Tuh, walaupun ada kayak gini, seperti orang sakit kencing gitu, keluarnya dikit. Tuh, ceret gitu doang. Tuh, gitu doang. Tuh, gitu doang. Nah, tentunya ada masalah nih. Tuh, ceret. Lawan bahasa orang nah di dia jang jeriheunnya. Oh, nyeri ya kia ya. Ya, siap. Tuh. Ya, kondisi yang normal ya, saat dikontak dia langsung seperti orang kencing normal gitu. Tidak ada jeda dulu gitu. Sampai habis. Dalam jangka 4 detik perkiraan, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik dia selalu mancer. Setelah 4 detik dia mati. Saat mesin menyala, mesin berputar 360 derajat baru dia akan selalu mancer gitu. Ngasih tekanan ke bagian selang dan ke bagian injektor gitu. Nah, sekarang ini secara logis berarti masalahnya di bagian sini dong. Ya, di bagian sini. Karena saat posisi tekanan full pump di angka 40, nyalanya normal. Tapi kalau misalkan di bawah 20, jangankan mau nyala. Ya, jangankan mau digasnya enak, nyala aja susah gitu. Oke, berarti masalah di bagian sini dong, ya. Nah, sekarang kita buka. Kita lihat nih bagian dalamnya. Baju sapu langsung. Ini fuel pumpnya yang ori kayaknya nih, belum pernah diganti noh. Nah, pempesnya gengges goreng amat. Ini untuk disaringannya. Gue nanya, ngomongin tanya, iya, ada tuh. Iya, masalah itu pas dicek kurang ya. Dicek, ini tegangannya over sampai 17 per kamar mah, tapi normalnya di angka 14. Tapi pas
kiwari dinyalakan diangkat 17, kadang mau kadang henteu. Pas tadi dicek angkanya langsung set 17 berarti oper, mungkin lamun teu diganti ya kemungkinan besar kena akan rusak deui nah longkolen laju akinan kena akan kembung kan baru ini ganti iya gantinya sing ori aja sing biasa jangan diganti sing biasa percuma iya. Tapi PNP sing go iki genggo motor Jupiter Pega ZR tapi sing ori ndek Mio ndek Shogun pada baik Satria F pada baik kamu orang sing BRT maning tapi mendingan sing ori kiprok mah sebab kita ge masang trauma mau ora ya masang ndek BRT dipasang langsung iki rusak CDI mati kiprok sing bermasalah ini sing ori be kualitas Yamaha Suzuki S kalau sing ori mah harganya 135an 120 35 ya cuma nih kayaknya berganti lah ganti kian kayak urip mau urip tapi urip sing akinya tekor bae mati motornya baliknya nih marana nih Ciruas nyampe ora ya nih Ciruas untuk aki doang non angin tuh 12 bisa nyeng gue kiprok dong ya gue aki bae ya Ini sih gua gitu. hah? Saya bisa ngisi yang kiprok nanti HDI. Kayak lamun dipasang kiprok nggak ngeri, bisa kan di jalan kayak putus deh ya nah. Tidak soal sih harganya mahal. udah cas lah kayak datang ke luas Tapi ya penuh meren. Penuh ya. Jadi basic baturan mau sementara mah ikinnya apa? Akhirnya di aja gitu ya. Iya. Dipasang di iki ada dokon ngetas kok bukan mati nih perjalanan tinggal pasang aki baru. Aki sini ke cadangan kan. Belum bisa mendingkan ana mah diganti kieu nih. tapi kabupaten ada Ciluas mah lupa Coba ya. lupa Ganti sing ori nih kan bisa sing ori tapi inden rong dina telung dina. Mega nih. ayo kabupaten Udah dibuka sih di Tojros teh. Orang ada. Ya, kiprok percuma. Hari itu masa bodoh, bukan harap nyoba mau dipasang bae, tapi resikonya kok tinggi, bukan mati gini. karena orang nggak memancat Hah? memancat Yang mancap? Enggak. Kalau dipasang wedi, kalau dipasang wedi. hemat Iya eman. Tapi ning mancap mata kamu aki gini. Tapi ya sing penting syaratnya aja nguripakeun lampu kabeh. Ngene lamun diuripakeun lampu, cepet habis akhirnya. Wis enak urip memang. Oke, coba deh. Nah. Sekarang kita buka nih. Obeng letik. Obeng letik, abang min. Nah ini ada penguncinya nih. Nah untuk di bagian sini pempesnya ini seharusnya udah harus diganti, ini nggak layak. Ya saringan bensin. Lamun XL mah anu boga motor nah, pempes anu boga motor nah. Nah teman-teman ya, ini jangan nyepelin di bagian sini teman-teman nih. Ini bisa jadi akibatnya dari sini, nanti kita jelaskan nih. Kita jelaskan series proses pembongkaran nih. Ini teman-teman harus paham nih di bagian jalur kabelnya gitu. Nanti untuk pemasangannya nanti bingung kalau nggak tahu gitu jalur-jalurnya kemana aja, mana sinyal positif, mana sinyal negatif, mana untuk ampere bensin gitu. Sup obeng ulah nih sup, iya mau goreng amat obeng nak, nulitik pucuk nak.
Nah, eta ge hade geus. Nah. Ini di sini penguncinya nih, ini dibuka. Nah. Ini kira-kira masalah di bagian rotak atau di bagian sini. Biasanya nih masalah di bagian pentil. Jadi pentilnya sudah jeblos yang ini nih. Nih. Ini pentil ini. Ya, biasanya udah jeblos walaupun tekanan di bagian rotak ini maksimal, tekanannya di angka 40, taruhlah rotak normal tekanannya. Tapi kalau misalkan pentilnya ini udah jeblos, percuma. Tekanan rotak ini normal. Jadi dia akan ngeblos, ngemplong ke sini gitu. Nah, untuk pengecekannya kayak gini. Ini ditutup pakai tangan, pakai ibu jari, bukan ibu jari, pakai jari telunjuk, pasang ke sini, klep. Nih ya. Ini ditiup pakai mulut, pakai perasaan. Kalau misalkan ditiupnya ngemplong, berarti pentilnya bermasalah dong, gitu. Ya. Sekarang kita pasang pakai tangan, klep, tiup. Ya. Untuk di bagian pentil, ini aman, pentil aman. Ini aman pentil. Kalau ditiup kayak gini tidak ngemplong, berarti pentil aman. Ya, aman dong pentil. Berarti masalahnya apalagi kalau bukan di bagian rotak gitu. Rotaknya bermasalah. Tapi jangan dulu vonis di bagian rotak. Kita cek dulu nih dari hal yang sepele. Karena harga rotak lumayan, harganya mahal, 100 lebih gitu. Ya, 100 lebih. Kalau untuk rotak yang ori, kalau untuk rotaknya ori saya belum pernah nemuin, beli rotaknya doang yang ori. Biasanya kalau yang ori itu satu paket sama pilu pumpnya segini. Ya, kalau rotak belum pernah nemuin yang ori. Nah, sekarang untuk pengecekan lagi biasanya di bagian saringan. Saringannya ini udah mampet. Jadi si pompa bensin atau rotak palorah ini namanya pompa bensin. Jadi saat menghisap dia akan kesulitan menghisap ke bagian sini, ke bagian pompa bensin ini, ke bagian apa? Ke bagian saringan ini. Karena pada dasarnya sebelum bensin naik ke bagian sini menghisap, ini akan tersaring dulu oleh ini. Kalau misalkan di bagian sini mampet, secara logis bensin gak akan naik karena saringannya mampet. Nah, untuk pengecekannya bisa dihisap aja. Ini agak mampet. Ini agak mampet tapi tidak terlalu mampet. Nah, untuk memonis lebih jelasnya ini pasang lagi aja. Pasang lagi aja karena di bagian pentil tidak ada masalah gitu. Pasang lagi. Nah, jadi kita nyalakan tanpa menggunakan saringan. Kalau misalkan normal berarti fix dong masalahnya di bagian saringan gitu. Ya, kita nyalakan. Nah, ini juga berperan penting nih. Nanti kita jelaskan nih nanti. Ya, tanpa menggunakan saringan dulu. Pasang.
Coba. Biasa masa nak. Asto. Atul itu gitu. Masa juga. Ini kita kontak. Tuh, nembak. 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 Tuh. Udah habis bensinnya, matiin. Langsung ke pressure aja. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kita kontak 40. Tuh. Di kontak dia langsung naik. Matikan lagi. Kontak. Tuh. Sekarang kita nyalain. Normal, nggak turun-turun. Coba. Kayak anu masang kita mah. Tuh, normal tuh, di angka 40. Ini nggak mati-mati. Tuh. Kamera nak ulang goyang kan lihat nonton nak. Tuh. Di angka 40 kurang. Ini masih bisa nilai toleransi, berarti rotak masih aman. Di angka 30 ke atas tuh. Ya. Masih bisa dipakai gitu. Kalau 20 ke bawah itu sudah nilai minimal, nggak harus diganti udah rotaknya. Yielding stopnya masih fungsi. Coba ada tuh. Nah, yielding stopnya kita matiin. Nah, ada tuh. Nah, kita matikan lagi kontaknya. Kita kontak lagi. Oh, turun ya, kontak. Langsung naik. Nah, matikan. Kontak lagi. Langsung naik. Kalau tadi kan det. Nah, ini matikan. Kontak lagi. Tuh, langsung naik. Kan kita nyalain. Langsung ke 40. Player. Nggak ada masalah. Matikan lagi. Kontak lagi. Tuh, normal 40. Nyalain. Kalau di kontak kayak gini nih ya, di kontak nih, kontak, ceklek. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Nah, dia turun lagi. Itu normal. Normal, ngompa. Terus setelah 4 detik dia turun. Itu normal. Saat dinyalakan dia langsung dek di angka 40. Stay di angka 40. Itu normal. Kita coba dinyalain. Oh. Sekarang kita cabut. Udah ya, normal. Sekarang kita cabut. Kita jelaskan di sana lagi. Jangan di sini. Jadi, no. Ya, berarti ini fix dong, masalahnya di bagian sini aja. Karena logika kita saat dilepas di bagian sini, oh ini normal gitu. Ya. Oh ini normal, berarti masalahnya di bagian sini. Nah, sekarang kita panggil nih yang punya motornya. Kak, adik. Kita kasih pemahaman dulu ke yang punya motor. Nah, ini kan udah dilepas nih ya. Ya, yang ngisi coplokan ya. Ternyata normal. Ya, berarti untuk sementara ponisannya tadi dia masalahnya ini rusak, mangpet nges. Karena dari segi fisiknya nges gila goreng. Nah, kemungkinan besar iya, nah tapi tidak menutup kemungkinan juga di bagian rotaknya bermasalah. Rotak tadi dinamo. Ya, karena kerusakan di bagian rotak ya gati dicek secara fisiknya. Lamun misalkan terjadi deh gitu, berarti masalahnya rotak. Nah, lamun terjadi dong gitu deh. Jadi untuk menghindari yang kena bisik, untuk menghindari yang kena
bisikan dihadekeun ieu na geus dihadekeun onggo cenah tapi kumat deui gitu tah. Kok masih kena? Hah? Amplop mau di dia mah bengkel motor. Oh, amplop. Nanyain amplop di dia, guys. Bengkel motor dia mulai baut ya. Mulai oli di dia. Mulai amplop di dia. Ampun. Nah ya, jadi logika kita menunjukkan bahwa masalahnya satu di bagian pempes, yang kedua tidak menutup kemungkinan di bagian rotak yang bermasalah. Rotak juga ada yang bermasalah seperti itu. Di kontak kadang normal, ntar beberapa hari dia tidak berputar di bagian dinamonya gitu. Itu akibat nama tetap di dia keneh bae. Akibat di dia karena di dia saringan ya. Jadi saringan di dalam ieu di jero ieu nya, ieu geus coplok busa-busana kasedot asup kana rotak di bagian dalam sehingga mengganggu ke bagian putaran rotak. Jadi tersumbat di bagian rotak putarannya terganggu. Eta mengakibatkan rotak rusak. Anu kadua, resiko pempes geus goreng teu diganti, udah jelek nggak diganti, ini nanti kotorannya, gabus yang terhisapnya dia menutup ke bagian pentil. Sehingga seharusnya pentil itu buka tutup. Setelah penuh dia terbuka, nanti setelah kosong dia tertutup lagi. Melainkan nanti pentil kalau ada kotoran yang masuk ke bagian dalam, pentil selalu open, nggak buka bae pentilna. Pentil di jero ya nu ditiup tadi. Enggak percuma tekanan pulpam bagus ya, hari pentilna nggak buka bae mah dia keluar deui tadinya. Nah berarti kesimpulannya, pertama jelas ieu mah nya harus diganti. Nu kadua bisikan terjadi deui geus ganti be rotakna. Ya, rotakna dinamona. Kadang mompa kadang henteu berarti. Kamayangan mah diganti be normal gitu. Ya, karena bisikan menghindari kesalahpahaman geus diservis onggo cenah kumat deui. Lamun dijelaskan kayak gitu kan nyaho penyakit masalahna. Ya. Oke. Oke ya teman-teman nih. Ini masalahnya antara dua, satu di bagian saringan, yang kedua di bagian rotak ya. Setelah kita lepas di bagian sini, buktinya dinyalain, dikontak beberapa kali tadi dinyalain, tidak down tekanan pulpamnya, berarti logikanya ini kan rusak. Ini rusak. Nah ini ganti. Kalau misalkan terjadi kayak gitu lagi, berarti rotak. Kalau pengen pasti yakin sembuh 100%, ganti saringan, ganti rotak. Ganti saringan, ganti rotak. Tapi kan biayanya lumayan gitu. Jadi untuk meminimalisir biaya, kemungkinan mudah-mudahan rotaknya tidak ada masalah gitu. Di bagian saringannya aja gitu. Ya. Gitu. Jadi di sini ada dua tindakan. Satu tindakan penggantian pempes karena kebuktiannya normal. Kalau misalkan terulang lagi, rotaknya ganti. Udah gitu aja. Pasti sembuh. Nah sekarang kita pasang. Iya mas, iya. Ganti pempesnya. Itu sekarang tuh. Nih kita pempesnya adanya yang kode KZL, tapi bisa. Yang penting ini menyaring. Bisa. Pakai yang kode KZL juga. Orinya pakai yang ini aja. Pasang di sini orinya. Sekarang pasang. Nah, pakai yang kode KZL juga bisa. Cuman enggak dipasang iya. Oh iya pakai deui. Nah, bisa ya pasang pakai punya KZL juga, cuman posisinya doang teman-teman nih. Posisinya kan kalau bawaannya ini di sini, kalau yang KZL agak miring. Tapi nggak masalah, cuman saringan doang gitu. Letaknya mau di mana juga boleh. Yang penting saringan, yang penting di bagian dudukan ininya tidak moros nih, harus pas klep. Tuh. Oke, normal. Sekarang kita pasang. Jangan bukanya 25 jangan buka mah. Nah, yuk ada tuh.
Ya, kasih dulu ceklan ya. Pakai stempet. Nih, kalau nggak pakai stempet, ini suka susah masangnya. Nih, di bagian sini pakai stempet. Oringnya juga kasih. On. Ya, oke. Hah? Yap. Rambetek kayak Marian tuh. Milik Kak Isap mah. Sang. Gus. Biasanya kalau orinya belum pernah diganti semenjak beli motor ini biasanya susah masangnya gitu, suka ngelipet. Hadiahnya nu hes encan ya. Tuh geus melar ya. Geus melar ieu mah. Geus melar. Ganti be-nya. Ini udah melar teman-teman nih. Kalau misalkan biasanya kalau udah bawaannya belum pernah diganti, ini saat dibongkar bisa, tapi saat pemasangan ini susah. Ini udah mengembang. Ini logikanya karet, lama terkena bensin dia akan mengembang gitu. Sekali buka dia biasanya masangnya susah gitu. Nona. Oh, kelahar gear. Oh, setup ya. Ada dia doang, Ren. Ada nih. Siap. Mantep tuh, cekluk merata kamu ya. Dipasang lagi plek. Oh.
Ping kelantin. Kelamnan. Ot, kelantin ot. Langkah. Ini mau buka bengkel. Kelamping. Enggak. Berapa ya ini? Apa yang kita kata pakaian cek kita punya. Ping benar ping. Banon. Banoto. Bosok. Siap, tenang. Nah, kontak. Mana orang zaman lo? Ini ada panglutik nah. Tuh, nomor 40. Nah. Oh. Goceng. Nah. Pempes ya, kalau pempes bayi-bayi. Oh, motor kayak pempesan ya. Sampai ulah bocor. Paihan. Mari pasang ya. Kayak kontak bisa kali deh. Oh, lu langsung ngaceng be, Jus. Gas. Cabut. Nah. Sup. Kontak. Itu. Langsung. Normal. Jangan jajal gerak di kontak-kontak deh. Ada ya? Oh. Hah? Iya. Taringan nah. Jadi ngenyot tak kawalan mana. Dah, matikan. Ngas normal ya. Waduh, pakai mau masuk YouTube. Nah, mana? Pasang. Iya beran atuh moal. Arek di beran moal. Aslinya mah atuh mana dia? Oh itu aja. Klip klep. Ini ke beran moal. Beran atuh natas tuh. Klip. Kayak teman-teman mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Karena di sini kita masih banyak pekerjaan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata, silahkan koreksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.